baca dan sebagainya ya. Kemudian ya macam-macam Bapak Ibu. Nah kemudian itu tadi yang saya sampaikan kegiatan dari mahasiswa. Kemudian kita juga dari FTKE ada halal bihalal dengan alumni. Kita menjalin silaturahmi dengan alumni dari perusahaan-perusahaan ya. Kemudian deklarasi dan sosialisasi anti perundungan dan anti kekerasan seksual April 2024. Jadi ada deklarasi dan sosialisasi anti perundungan dan anti kekerasan seksual. Kemudian ini baru-baru saja Juli mereka ikut berlomba di Ho Chi Minh, Vietnam. Kemudian bimbingan karir ya, jadi sesaat sebelum mereka lulus kita juga memberikan bimbingan karir. Ini Agustus ya, ini masih Agustus. Kemudian ada kegiatan bersama Ormawa ya, kita camping bersama. Nah itu kegiatan-kegiatannya. Nah kemudian di sini perlu juga kami ingatkan bahwa bukan hanya kegiatan yang kami sampaikan, ada juga pedoman dan peraturan mahasiswa. Nah di mana pedoman dan peraturan mahasiswa ini bisa kita lihat nanti di website Trisakti. Jadi Bapak Ibu bisa download, bisa melihat, bisa membaca-baca pedoman dan peraturan mahasiswa. Nah, yang penting di sini bisa diperbesar nggak, Mas? Bisa diperbesar nggak? Nggak bisa di zoom. Nggak bisa, nggak kelihatan. Oke, di sini mungkin ya. Jadi yang paling penting menurut saya itu kegiatan di kampus hanya dapat berlangsung antara pukul 6 sampai dengan pukul 22. Jadi kalau anak kita bilang kegiatan sampai jam 11 malam, ini sudah nggak benar. Ya, bisa dicek nanti ke dosen walinya. Nanti kan ada dosen walinya. Bisa dicek ke asisten wakil dekannya. Bisa dicek ke wakil dekannya, ke saya. Jadi setiap kegiatan paling telat itu jam 22. Menurut saya khusus putra putri Bapak yang ngapain juga baru masuk sampai jam 22. Jadi kalau anak Bapak itu pulang di atas karena ada tugas dari dosennya di atas jam 10, saya bisa memastikan tidak ada kegiatan dosen yang lebih dari jam 10 malam. Malam aja nggak ada, malam saja nggak ada kegiatan di FTKE untuk mahasiswa baru. Jadi mohon kita sama-sama saling cek, bisa melalui Aswadek, bisa melalui Wakil Dekan 3, mungkin juga nanti bisa kita dengan himpunan masing-masing, kakak-kakak kelasnya, ya. Kemudian itu yang paling penting, kegiatan mahasiswa yang di atas itu wajib, ya. Semua kegiatan di dalam kampus yang dilaksanakan di luar waktu yang telah ditentukan harus seizin pejabat universitas, ya. Jadi untuk mahasiswa baru saya pikir nggak ada kegiatan-kegiatan, ya, untuk sampai malam-malam. Nah kemudian itu tata tertib, kemudian yang paling penting dari yang kita download tadi ada juga penghargaan dan sanksi. Penghargaan ada, beasiswa ada, nanti kita bisa cek sama-sama. Kemudian ada juga sanksi. Nah sanksi ini mudah-mudahan ya tidak ada putra putri kita yang terkena sanksi. Nanti mohon Bapak Ibu bisa baca lagi, bisa cek atau bisa menanyakan lebih detail di masing-masing program studi. Kemudian ini adalah
dari bidang 3. Kemudian ini videonya mana nih Mas? Nah ini sekilas ya, sekilas dalam bentuk video ya, apa yang disampaikan tadi. Ini beberapa kegiatan. Suaranya nggak ada Mas? Suara. Cai, suara ada? Oke. Ini beberapa kegiatan mahasiswa. Nah, ini nggak ada suaranya, sayang nih. Ini kita kegiatan camping bersama ya dengan Ormawa. Nggak ada Mas suaranya. Kesalahan teknis nih, kesalahan teknis. Ini Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Perminyakan, ini dari Teknik Geologi. Tambang, ya ini dari teknik pertambangan. Nah ini kita mengadakan kegiatan bersama-sama ya. Jadi intinya di dalam kegiatan ini kita berkomitmen dari masing-masing program studi adalah kegiatan, komitmen kita adalah stop bullying ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa berkenan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Ya baik, terima kasih banyak kepada Pak Ginting selaku Wakil Dekan 3. Ya baik, dan untuk pemaparan selanjutnya adalah mengenai kerjasama yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan 4 kepada Ibu Dr. Anda Sulistiah MSI, kami silahkan. Terima kasih Mbak Prayang atas waktunya. Tapi tampaknya ini saya genting time nih ya. Sudah genting time, waktu genting. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah jenuh ya. Di bidang 1 tadi berat materinya. Bidang 2, masalah keuangan. Bidang 3 ada skorsing, tapi ada beasiswa juga gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini mungkin saya terakhir, mudah-mudahan masih penasaran nggak Bapak Ibu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang YTH yang terhormat Bapak Dekan, Bapak Ibu para Wakil Dekan, para Kaprodi dan Sekprodi, dan Bapak Ibu semua yang ada di sini. Dan tentunya yang saya banggakan adalah Bapak Ibu orang tua, putra putri calon orang sukses. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Nah ini saya adalah di sini berdiri sebagai pembantunya Pak Dekan, tapi bukan berarti kalau Pak Dekan lebaran itu manggil saya ya, datang ke rumahnya sebagai pembantu gitu ya. Pembantu Dekan itu artinya Wakil Dekan. Wakil Dekan 4 ini membidangi bidang kerjasama.
Nggak bisa, Mas. Ya, di sini bidang 4 ini mengenai perencanaan, pengembangan, kerjasama dan kehumasan. Tentu saja kerjasama ini sangat diperlukan, ya. Perencanaan kita dimulai dari Permendikbud mengenai SNPT tentu saja, yang kita terjemahkan ke dalam Renstra, RIP dan sebagainya. Kemudian pengembangan di sini mengenai pengembangan institusi dan dosen dan mahasiswa. Misalnya pengembangan institusi, bagaimana caranya kita berkembang menjadi akreditasi yang unggul. Kemudian terakreditasi secara internasional. Alhamdulillah kita sudah ada akreditasi internasional yaitu IABI. Dan mohon doanya Bapak Ibu sekalian, kita akan maju akreditasi pada bulan September ini, yaitu ketiga prodi Teknik Perminyakan, Teknik Geologi, dan Teknik Pertambangan. Mohon doanya semoga nanti semua prodi mendapatkan akreditasi unggul. Amin. Nah, itu mengenai pengembangan institusi. Kemudian mengenai pengembangan dosen juga sekarang ini sedang FTK ini sedang bedol desa. Bedol desa itu dosennya sekolah S3 semua. Jadi 4 tahun ke depan itu dosen di FTKI adalah doktor semua, Bapak Ibu. Kemudian kerjasama ini juga diperlukan. Tentunya Bapak Ibu kalau di rumah juga pasti harus ada kerjasama untuk membangun keluarga yang bahagia, yang harmonis, ada kerjasama antara orang tua dengan anak. Kemudian untuk kelulusan putra-putri kita juga ada kerjasama antara orang tua, mahasiswa, dan dosen. Nah, di FTKI kita juga kerjasama dengan beberapa institusi, baik di dalam maupun di luar negeri. Lanjut. Ya. Kemudian ini mengenai apa yang harus dilakukan oleh Sivitas Akademika, yaitu dosen, tendik, dan dosen, mahasiswa, dan tendik, ya. Terutama dosen dan mahasiswa di sini kita ada tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tentunya tugas yang harus dikerjakan dosen dan mahasiswa ini harus mendapat support dari tenaga kependidikan. Kemudian kerjasama ini apa maksudnya ya Bapak Ibu ya? Jadi kerjasama di sini kita menjalin kerjasama dengan institusi lain itu adalah untuk pelaksanaan tridharma. Nah, kita melakukan kerjasama di sini ada 47 kerjasama tingkat nasional dan 30 kerjasama tingkat internasional. Kemudian kalau di grafik ini kita lihat komposisi mitra kerjasama kita ini ada asosiasi profesi, ada perusahaan asing, perusahaan nasional, lembaga penelitian, lembaga pemerintahan, dan perguruan tinggi. Nah, semuanya ini, kerjasama ini adalah dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan Renstra, yaitu mendukung kegiatan tridharma, MBKM, kemudian kualitas peningkatan kualitas kerjasama untuk menciptakan budaya inovasi, kemudian mendukung internasionalisasi dan kerjasama untuk meningkatkan pendanaan non-mahasiswa. Kemudian setiap tahun kita mengadakan survei. Jadi di FTK ini ada unit penjaminan mutu, sehingga kita untuk menjaga mutu itu harus melaksanakan survei. Dari survei mahasiswa, survei alumni, survei pengguna lulusan, survei dosen, survei tendik gitu ya. Nah, di sini juga ada survei mitra kerjasama. Ini adalah ini adalah survei yang dilaksanakan dengan 5 pertanyaan. Ini mengenai respon ya, kebutuhan institusi yang harus profesional. Kemudian pendampingan, kemudian apakah kerjasama itu sesuai harapan, apakah kerjasama itu memberi manfaat, apakah perlu dilanjutkan di kemudian hari. Nah, kita lihat hasilnya di sini, hasil survei ini respondennya berjumlah 32 orang dan rata-rata nilai yang diperoleh itu hampir mendekati skala besar. Karena skalanya 1 sampai 5. Nah, di sini ada pertanyaan sangat tidak puas,
sangat puas dan sangat puas sekali. Itu saking puasnya ya, udah sangat puas pakai sekali itu. Nah ternyata itu juga nilainya besar, hampir mendekati 5. Itu menandakan mitra kita yang bekerja sama itu senang, ya, puas bekerja sama dengan FTKE. Nah kemudian manfaat kerjasama bagi institusi, ini adalah untuk pengembangan dosen dan mahasiswa, untuk hibah peralatan laboratorium dan juga hibah lisensi, nanti kita lihat. Kemudian manfaat kerjasama bagi mahasiswa itu apa? Nah ini yang Bapak Ibu penasaran ya, ini apa sih kerjasama bagi anak saya, manfaatnya apa gitu ya. Nah di sini bagi mahasiswa itu ada pelatihan software, jadi kita ada lab komputasi yang menggunakan software, itu banyak sekali hibah dari institusi. Kemudian untuk kuliah lapangan, kerja praktek, untuk magang, kemudian untuk kuliah umum, kuliah tamu, kemudian penelitian, publikasi, pengabdian masyarakat, dan juga untuk supporting kegiatan mahasiswa. Jadi banyak sekali manfaatnya. Kemudian untuk dosen, apa manfaatnya? Yaitu untuk studi lanjut dosen, ya kita ini mengirim dosen lanjut S3 itu juga menggunakan skema kerjasama. Kemudian untuk visiting profesor, penelitian PKM, pencakupan dosen sebagai co-promotor, kemudian pertukaran dosen, seminar nasional ataupun internasional, dan juga magang ya. Dosen juga ada kesempatan untuk magang. Ini adalah lembaga instansi pemerintah yang bekerja sama dengan FTKE. Banyak sekali tadi kan saya sebut di grafik tadi. Ini hanya contoh saja. Kalau saya tampakkan di sini nanti terlalu rumit, terlalu penuh ya. Ini ada beberapa yang perusahaan besar, tentunya ESDM, SKK Migas, Pertamina, LIPI, Batan, PGN, PLN dan sebagainya. Ini tentunya sangat membantu dalam pelaksanaan magang dan sebagainya, penelitian dan PKM. Kemudian ini juga bekerjasama dengan asosiasi profesi ya, asosiasi ini banyak untuk PII misalnya, kemudian Perhapi ini Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, IAGI ini Ikatan Ahli Geologi Indonesia, IATMI Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia, kemudian Asprodi Teknik Geologi dan Forkopindo. Ini semua memberikan sumbangsih yang sangat besar untuk kemajuan prodi perminyakan, pertambangan dan geologi. Kemudian ini dengan perguruan tinggi dalam negeri ya, kita kerjasama dengan ITB, dengan UPN, dengan Gajah Mada, dengan UI ya, dengan ITAS dan universitas swasta yang lain, tentunya juga sangat bermanfaat ya, baik untuk penelitian bersama, pertukaran pelajar dan sebagainya. Kemudian juga kita bekerjasama dengan institusi luar negeri, dengan perguruan tinggi luar negeri, sebagai contoh misalnya Harvard World, kemudian ini di New Zealand, kemudian Wellington, Akita, ya kita ini dengan Akita ini sedang intensif ya, setiap tahun ada pertukaran pelajar ke Akita University di Jepang, kemudian Utsunomiya ini ada kolaborasi penelitian, kemudian universitas di Asia ini ya, di Malaysia sama di Thailand, ini juga pengiriman dosen untuk S3 dan sebagainya. Nah yang sedang kita upayakan dalam waktu dekat adalah kerjasama dengan Geologi and Mining University di Vietnam. Ini kita akan segera wujudkan kerjasamanya. Kemudian dengan dunia usaha, dunia industri ini sangat membantu sekali ya, perusahaan-perusahaan ini semuanya sangat berperan di dalam menampung misalnya mahasiswa kita yang kerja praktek, kuliah lapangan, kuliah kerja, kemudian tugas akhir ya, mereka pasti akan berburu ke perusahaan untuk mendapatkan tempat untuk tugas akhirnya, dan karena ada skema kerjasama maka perusahaan-perusahaan ini sangat membantu. Barangkali Bapak Ibu di sini ada yang memegang ya sebagai CEO atau bahkan owner dari perusahaan tambang atau minyak, atau mungkin manajer apa ya, barangkali malah justru ya Bapak Ibu bisa membantu kita, membantu putra putri Bapak Ibu nanti
untuk skema kerjasama, untuk kuliah kerja, untuk tugas akhir dan sebagainya. Itu sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Nah, kemudian ini contoh saja karena kerjasamanya tadi jumlahnya ada 77. Kalau saya tayangkan semua nanti Bapak Ibu pada tertidur itu ya. Ini gambar apa kok ini apa membosankan itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah contoh-contoh saja acara penandatanganan kerjasama misalnya dengan ITB, kemudian dengan Universitas Musa Mus Merauke, dengan APRIN Yogyakarta dan sebagainya, dengan UNPAD seperti itu. Ini kemudian ini kerjasama untuk hibah software gitu ya. Kemudian juga ini kerjasama dengan Akita Jepang waktu penandatanganan. Ini dengan Universitas Pakuan, kemudian ini dengan PT Horizon, kemudian ini dengan Universitas Mula Warman, dengan Tadulako ya. Ini sebagai contoh saja kita acara penandatanganan itu kita adakan secara resmi di fakultas. Nah kemudian kalau kerjasama hanya ditandatangani saja perjanjiannya, kalau tidak ada implementasinya maka itu tidak akan berarti. Jadi setiap ada penandatangan kerjasama harus diikuti dengan implementasi kerjasama, tentunya supaya menguntungkan kedua belah pihak. Nah ini sebagai contoh misalnya ini adalah pelaksanaan seminar nasional yang meskipun ini di masa pandemi tetap kita usahakan terlaksana seminar-seminar nasional maupun internasional namun secara daring. Kemudian ini pertukaran mahasiswa ini ada outbound ya dalam rangka kerjasama ini. Outbound ini artinya mahasiswa dari luar Trisakti datang ke sini. Terbalik, outbound itu kita yang keluar. Ya kita yang keluar. Ini kita keluar. Kalau inbound itu dari luar ke sini. Ya jadi ada outbound, ada inbound. Ini sebagai contoh ini pertukaran pelajar mahasiswa ke Teknik Tambang ke Unhas, kemudian ini Teknik Geologi ke Unpad ya, ini outbound. Kemudian ini ada hibah software ya, ini ada pelatihannya. Kemudian ini ada pelatihan software Supermap, kemudian ada software Micromain. Ini semuanya hibah Bapak Ibu dan nilainya ini tidak tanggung-tanggung. Nilainya ini mencapai ratusan miliar hibah dari luar. Kalau tidak dapat hibah kita berat memberi software ini mahal sekali. Nanti kualitas dari lab komputasi kita jadi kurang bagus. Nah ini kemudian ada magang di industri. Ini beberapa industri yang menyediakan magang untuk mahasiswa. Mereka magang ini sangat senang ya karena dari magang itu juga bisa dikonversi ke mata kuliah dan juga bisa dipakai untuk materi tugas akhir, jadi skripsi. Anak-anak lagi semangat nih magang dan industri juga sedang memberikan tempat untuk magang. Nah ini wow besar sekali ya Bapak Ibu ya. Ini adalah nilai hibah. Nilai hibah dari software-software ini, dari beberapa software ini. Kalau di jumlah nilainya ini mencapai 1,6 triliun. 1,6 triliun itu kalau dinominalkan, tapi berbentuk hibah software. Nah ini adalah kalau dirinci ya Bapak Ibu ya, kalau pengen tahu ini paling besar berapa sih yang memberikan hibah gitu ya. Paling besar di sini adalah PT Slambersih sebesar hampir 600 juta. Nah ini adalah hasil kerjasama yang sangat menguntungkan bagi institusi maupun bagi mahasiswa. Karena di sini dalam software yang diberikan hibah ini perjanjiannya adalah hanya untuk belajar mahasiswa, tidak boleh untuk proyek. Nah itu ada perjanjiannya, hanya untuk belajar mahasiswa dan penelitian dosen tentunya. Ya ini kemudian implementasi kerjasama luar negeri, ini Bapak Ibu untuk kuliah kerja, kuliah lapangan, nanti putra-putri Bapak Ibu bisa memilih mau di dalam negeri atau di luar negeri. Kalau di dalam negeri tentunya banyak tujuan dan ya pastinya biayanya lebih murah. Tapi kalau pengen ya keluar itu kita juga tersedia, yaitu ke Akita
Ini untuk kita QSU ini adalah KUM ITT dan PKM. Kalau ini adalah untuk field trip. Field trip ke Akita Jepang ini dihargai sebesar 1 SKS. Jadi jalan ke sana kira-kira 8 hari. Yang 5 hari itu ke lapangan-lapangan yang misalnya geotermal, kemudian underground pertambangan emas, kemudian ke laboratoriumnya sana ke lapangan gitu, kemudian pulang itu dapat 1 SKS. Itu setara dengan kuliah lapangan atau kuliah kerja di tambang. Ini contohnya ketika mengadakan field trip ke sana, biasanya diikuti oleh 3 mahasiswa prodi dari perminyakan, pertambangan, dan geologi. Kemudian ini baru-baru ini juga kita kerjasama dengan Hanoi University, itu mengadakan seminar internasional. Nah ini baru kemarin dilaksanakan. Nah ini yang baru juga yaitu ada mahasiswa inbound. Inbound artinya mahasiswa asing datang ke kita dalam rangka kerjasama. Mereka ini berasal dari Singapura, China, Vietnam, dan Malaysia. Dari 4 negara sebanyak 23 orang ya. Mereka berkegiatan di kampus dan kita bawa ke city tour juga ya. Biasanya kalau kita outbound juga ada city tournya, kalau mereka ke sini juga kita kasih kesempatan untuk city tour. Nah, baik, ini sebetulnya saya juga ingin menyiapkan video ya, tapi karena Bapak sudah terlalu lelah gitu ya, sudah jenuh gitu, saya lihat itu kayaknya sudah ada yang hampir-hampir 5 watt mungkin ya. Sekarang kita bangun lagi karena Bapak Ibu setelah ini mungkin Mbak Prayang akan mengumumkan kegiatannya apa lagi, dan untuk dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan ini benar-benar membuat Bapak Ibu semangat nanti untuk putra-putrinya melaksanakan implementasi kerjasama baik ke dalam negeri maupun di luar negeri. Baik Bapak Ibu, sekian dari saya, mudah-mudahan kita jumpa lagi. Tahun berapa Bapak Ibu? 2028 di JHCC dalam acara wisuda. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sulis selaku Wakil Dekan 4. Baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab, namun karena kita masih ada sesi dengan pimpinan prodi atau kejurusan masing-masing. Untuk sesi tanya jawab kali ini akan dibatasi 3 pertanyaan saja ya Bapak Ibu ya. Mungkin silakan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan terkait dengan fakultas ya, atau pertanyaan yang mau disampaikan kepada para pimpinan fakultas, silakan. Izin Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Ibu. Mungkin punten untuk tim panitia boleh? Iya, Kang Dadang silakan. Izin Ibu untuk perkenalkan diri dan juga orang tua dari mahasiswa baru prodi apa? Silakan Ibu. Ya, perkenalkan nama saya Kuslina Dewi, anak saya namanya Raden Lutfi Cahya Kusuma, ngambil prodi geologi, teknik geologi. Pertanyaan saya gini, tadi kan dikasih tahu ya mengenai aplikasi yang dikasih ya dari pihak luar ya. Nah, pertanyaan saya apakah aplikasi-aplikasi itu nanti akan diberikan ke anak-anak dengan secara kursus atau seperti apa gitu sifatnya, apakah itu gratis atau ada bayar lagi? Itu aja. Ya, baik, terima kasih Ibu. Ya, mungkin untuk update aplikasi apakah terkait dengan akademik, izin Ibu ya. Ya, mungkin Pak Dekan silakan Pak Dekan. Yang software ya. Iya. Makasih Bu, pertanyaan yang bagus sekali. Bapak Ibu, bahwa memang kita punya kerjasama dengan beberapa industri gitu ya, yang mereka itu memberikan donasi ya secara free ke kami Bapak Ibu, tetapi dalam lingkup untuk pendidikan. Jadi memang software itu diberikan full license khusus untuk pembelajaran Bapak Ibu ya. Jadi nanti di tiap kalau nggak salah di geologi ada ya, di minyak ada, di tambang juga ada,
dan itu free Bapak Ibu untuk belajar anak-anak. Ya, tepuk tangan dulu Bapak Ibu ya. Jadi ada yang dimanfaatkan untuk praktikum, ada yang memang anak-anak bebas ya, diberikan waktunya untuk pemanfaatan itu, tentu saja dengan benar-benar dengan terjadwal gitu Bu ya. Kemudian diberikan juga kebebasan untuk adik-adik mahasiswa kita kalau mau memanfaatkan untuk tugas akhir. Semuanya tidak ada biaya Bu ya. Gitu kira-kira. Ya, makasih Bu ya. Ada tambahan dari Pak Ginting, silakan Pak. Ya. Sedikit aja Pak Dekan, ini kita waktunya singkat. Jadi Mbak Eka kasih voucher dari kita sedikit Mbak Eka. Iya, seadanya. Terima kasih. Mbak Prayang, Bapak di belakang tadi ya. Ya, Ya, silakan Pak. baik, silakan. Mungkin mohon izin untuk Itu. Kang Dadang. Ya, Ya. silakan Bapak untuk pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua mahasiswa dari Fakultas Pertambangan Muhammad Rama Arifin. Tadi dari pemaparan yang kita dengarkan, salah satunya adalah kita berharap 3,5 tahun atau 4 tahun berhasil untuk mahasiswa kita semua, anak-anak kita lulus. Nah, pertanyaan saya, selama ini banyak gak Pak yang sudah memang bisa menyelesaikan perkuliahan itu di 3,5 sampai 4 tahun? Itu yang pertama. Yang kedua, ada pemaparan, ada beasiswa, ada pertukaran mahasiswa dari dalam negeri dan luar negeri, dari perusahaan dan sebagainya. Itu apakah nanti ada dikenakan biaya lagi, seperti apa gitu Pak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin mungkin Pak Dekan atau Bapak Wakil Oke. Dekan 3. Oke Bapak Ibu, jadi yang disampaikan untuk pertanyaan yang pertama adalah intinya lulusan tepat waktu ya Bu ya, 3,5 sampai 4 tahun itu rata-rata di sekitar 20 sampai 30% Bapak Ibu ya, adik-adik mahasiswa kita yang bisa lulus tepat waktu ya. Tentu saja ya, karena kita ini di teknik Bapak Ibu ya, kalau kami harapannya semakin banyak yang tepat waktu semakin baik Bapak Ibu ya. Jadi makanya tadi di kata pengantar saya, tentu saja perlu dukungan dari orang tua gitu ya. Di dalam kampus kita bisa kontrol Bapak Ibu ya, tetapi ketika sudah dari keluar kampus itu yang kami harapkan ada bantuan dari orang tua, sehingga memang nanti target-target yang ada di kurikulum kami itu bisa dipenuhi oleh adik-adik mahasiswa tadi. Makanya tadi disampaikan oleh Bu WD 1 bahwa seringkali surat kita itu tidak sampai ke orang tua. Jadi setiap semester itu kami selalu menyampaikan perkembangan akademik dari adik-adik mahasiswa kita. Nah itu kadang-kadang ada yang tidak sampai ke orang tua. Makanya tadi Bu WD 1 menyampaikan kita punya dashboard Bapak Ibu yang bisa diakses oleh orang tua itu ya, untuk melihat sampai sejauh mana perkembangan studi dari adik-adik mahasiswa kita. Jadi nanti kita sama-sama Bapak Ibu ya, jangan sampai nanti sudah di belakang gitu ya, baru orang tua tahu kemudian datang ke kita sampai nangis-nangis, itu juga susah buat kita Pak ya, Bapak Ibu semua ya. Di sisi lain itu adalah anak didik kita, di sisi lain memang waktunya sudah tidak ada gitu ya. Karena masa studi itu dibatasi oleh Kemendikbud ya Bu ya, bukan dari kita masa studi ya, dari pemerintah masa studi itu. Tadi 14 semester, cuma nanti di tahun depan itu sudah berlaku Permendikbud nomor 53 yang kemarin sempat jadi kontroversi itu ya Bapak Ibu, itu bisa sampai 16 semester. Cuma kami nggak berharap seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi benar,
kami inginnya tepat waktu, makanya tolong nanti dimonitor juga adik-adik mahasiswa tadi melalui dashboard. Kalau ada masalah sedini mungkin tolong datang ke itu Pak, ke prodinya masing-masing gitu ya. Karena kami sering kehilangan jejak orang tua Bapak Ibu, jujur saja ya. Karena di dalam SIS itu saya ngomongnya gimana ya, kadang-kadang karena ada yang ingin disembunyikan gitu ya, itu nomor HP-nya orang tua di dalam SIS-nya adik-adik mahasiswa kita itu diganti Bapak Ibu, sehingga kita kehilangan kontak. Makanya kami buat dashboard tadi supaya lebih enak gitu ya, progres studinya bisa dilihat, kalau ada apa-apa cepat bisa kita selesaikan. Tentu saja ya mohon nanti ya kita sama-sama diskusikan Bapak Ibu dengan kepala dingin gitu ya, karena ada juga, saya paham benar orang tua itu kan peduli dengan anaknya ya. Ketika anaknya nggak selesai-selesai datang kemudian marah-marah, ada yang seperti itu Bapak Ibu, tapi itu bisa kita maklumi lah ya. Itu yang pertama ya Pak ya. Insya Allah nanti kalau kita monitor sama-sama, mudah-mudahan putra-putri Bapak Ibu bisa selesai tepat waktu. Yang kedua, kalau kegiatan-kegiatan lapangan memang kalau aplikasi yang ada di kampus Pak itu memang free gitu ya, tetapi kegiatan-kegiatan di luar itu memang itu ada biaya memang ya. Kalau ke luar negeri kemudian ke kuliah lapangan ya, kuliah lapangan itu memang ada biaya Pak. Itu semuanya untuk akomodasi adik-adik juga ya. Kalau dosen biasanya ditanggung oleh, kalau ada dosen yang ikut itu biasanya ditanggung oleh fakultas sendiri. Tapi yang adik-adik mahasiswa itu memang dibiayai sendiri oleh si mahasiswa itu gitu ya. Jadi kami terkecuali kita dapat hibah Pak ya. Kayak kemarin kita dapat hibah dari PKKMB ya, pertukaran mahasiswa merdeka dari pemerintah ya. Itu memang mahasiswanya free, kita kirim ke beberapa institusi pendidikan, ada yang ke UPN, ada yang kemana lagi Bu? Ke Makassar. Ke Makassar ya. Itu semuanya ditanggung oleh fakultas dari dana hibah itu. Gitu Pak, kira-kira ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Nah, ke depan ini kita sedang berencana sedang merintis kerjasama dengan Vietnam kalau mau ke luar negeri ya. Vietnam itu universitas apa Bu? Hanoi University Mining and Hanoi Mining and Geological ya, University. Nah, kalau ke situ kan biayanya biasanya lebih murah. Adik-adik kita bisa berinteraksi dengan mahasiswa kebumian dari negara lain, dan kegiatannya bisa kita masukkan sebagai kegiatan lapangan. Jadi di sini nggak perlu lagi ikut kuliah lapangan. Tentu saja nanti tergantung masing-masing prodi itu pengakuannya kemana. Gitu Pak kira-kira ya. Yang lain silakan. Ada 3, satu aja. Siap, satu pertanyaan. Yang Bapak ya silakan Bapak ya. Baik, terima kasih. Maaf nih waktu makannya jadi tertunda nih Bapak Ibu ya. Baik, terima Silakan, kasih Bapak. Pak, Perkenalkan saya Raja dari orang tua prodi teknik perminyakan Pak. Ya mungkin jadi melengkapi ya semua. Singkat aja Pak, saya mau bertanya apakah nanti anak-anak kita dibekali untuk program sertifikasi Pak. Karena tadi saya mungkin belum lihat ya, apakah jangan-jangan mungkin Trisakti sendiri ke depan akan atau sudah ada LSP tersendiri gitu Pak. Jadi contoh kasus tadi kayak sebelum kita mulai acara kita mulai safety briefing, dan saya yakin ketiga prodi ini pasti punya masalah safety tersendiri ya gitu Pak. Nah, apakah nanti anak-anak kita dibekali
dengan program sertifikasi khusus untuk masing-masing prodinya nanti Pak. Dan kira-kira apakah itu menjadi tambahan biaya tersendiri untuk sertifikasi? Mungkin pembekalannya mungkin enggak ya, dalam beberapa mata kuliah khusus nanti itu ada, tetapi kalau itu nanti tetap mengikuti sertifikasi di LSP mana, mungkin itu akan menjadi tambahan biaya. Saya kira itu Pak. Oke, Saja. baik. Terima kasih Pak. Iya, makasih Pak. Maaf Pak, siapa tadi? Pak Raja. Pak Derajat ya. Dari putranya di Teknik Perminyakan, sama dengan saya Pak ya. Saya juga dari Teknik Perminyakan. Makasih Pak ya. Jadi pada prinsipnya kalau kegiatan itu dilaksanakannya di dalam kampus Pak, kemudian tidak melibatkan pihak eksternal ya Pak ya, dan itu sudah di-cover oleh SBPP dari mahasiswa itu tidak ada tambahan biaya Pak. Tetapi kalau itu melibatkan pihak eksternal, itu memang biasanya muncul biaya ya, dan itu memang biayanya untuk mahasiswa itu dibebankan ke mahasiswa itu sendiri. Nah, masalah sertifikasi sebenarnya kalau di Prodi Teknik Perminyakan Pak ya, itu sekarang sudah menjalankan kegiatan KP ya Bu ya. KP sekaligus dia sertifikasi Pak, itu dilaksanakan di Cepu ya. Jadi KP itu pelaksanaannya ada dua Pak, mandiri dan yang dikelola oleh Prodi ya. Demikian juga di Prodi Tambang dan Geologi, istilahnya beda ya. Kalau di tambang itu, di geologi itu ada mapping, kalau di tambang ada kerja praktek ya. Nah, itu memang tadi saya sampaikan kegiatan lapangan itu memang ada dana atau biaya yang harus dipenuhi mahasiswa. Nah, jadi karena apa? Karena itu melibatkan pihak eksternal Pak, pihak eksternal, dan juga untuk akomodasi adik-adik. Jadi kalau yang minyak nanti begitu begitu ikut KP nanti dia dapat sertifikasi. Nah, kemudian yang kedua, kemarin sebenarnya insya Allah nih dalam waktu dekat akan berjalan. Kita itu sedang merintis kerjasama ya. Sekarang tempatnya sedang kita siapkan Pak, di sebelah sana di lantai 8. Sebelah sana itu ada ruang kelas tuh dengan Korea Pak ya. Itu mengenai apa tadi Bu? Mengenai pemanfaatan Microsoft Office ya. Itu juga sertifikasi Pak. Dia license-nya langsung dari Samsung ya, dari Samsung. Nah, karena itu pihak eksternal Pak, itu juga ada biaya. Kalau sertifikasi kan selalu harus lembaga yang memang punya kewenangan ya Pak ya, untuk memberikan sertifikasi. Itu kira-kira Pak ya. Iya. Tadi nggak apa-apa ya Bu, ada 2 lagi ya. Ya silakan Bu ya. 3 iya. Ya nggak apa-apa ya, makanya tertunda sedikit ya. Selamat siang, yang terhormat Pak Dekan, para wali orang tua. Saya dari Wali Ralex Juantino untuk program perminyakan. Yang mau saya tanyakan, ketika kami melakukan pendaftaran, di situ ada tertulis untuk kelulusan itu untuk program S1 itu 4 tahun, paling lama 5 tahun. Di atas 5 tahun bila anak itu belum selesai akan ada pembayaran uang pangkal lagi. Nah, sementara Pak Dekan bilang tadi bisa sampai 7 tahun ataupun 8 tahun. Itu yang saya tangkap. Tapi kalau salah saya mohon maaf. Dan yang kedua yang mau saya tanyakan, untuk pengiriman mahasiswa ke pertukaran mahasiswa baik di dalam negeri maupun di luar negeri, apakah itu berdasarkan IPK atau bagaimana yang sebenarnya Pak? Terima kasih. Yang ke luar negeri. Ke mana? KP. Oke.
Ya, makasih Bu ya. Saya jawab yang pertama Bu ya. Jadi uang pangkal atau kita nyebutnya itu SPP ya, sumbangan apa Bu itu hanya sekali Bu ya selama kuliah di Trisakti, tidak ada lagi SPP ya. Jadi Bapak Ibu memang masa studi itu untuk aturan yang lama adalah 14 semester. 14 semester itu berarti 7 tahun Bu ya. Jadi setelah kalau nanti lewat 4 tahun, tahun kelima enggak bayar lagi Bu ya, enggak bayar SPP lagi, tetapi BPP pokok sama BPP SKS itu tetap menjadi kewajiban mahasiswa gitu ya. Kemudian mudah-mudahan tidak sampai selama itu ya Bu ya, nggak sampai lebih dari 5 tahun lah ya, 4 tahun selesai gitu ya. Kemudian yang kedua, syarat IPK untuk lapangan saya pikir tidak Bu ya. Jadi kuliah lapangan ya, kalau jadi ada yang namanya kuliah lapangan, karena kita memang kan orang kebumian Bu ya, nggak mungkin kita hanya duduk di kampus dengan alat peraga itu bisa benar-benar dicerna oleh anak-anak. Makanya selalu dibawa di lapangan, ditunjukkan seperti apa, karena nanti yang kita lihat itu bukan di permukaan ya, tapi di bawah permukaan Bapak Ibu ya. Nah itu wajib sebenarnya untuk anak-anak, dan itu bagian dari kurikulum. Jadi tidak ada syarat IPK, semuanya harus ikut gitu Bu ya. Kira-kira seperti itu Bu. Hah? Nah kalau ke luar negeri mau ikut boleh, mau tidak ikut juga tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Jadi itu tidak wajib ya, tidak wajib, tetapi KL, KP itu wajib karena itu adalah bagian dari kurikulum. Nah tinggal dia mau ikut, oh saya mau ikut misalkan putri Bapak Ibu, saya mau ikut KL yang ke luar negeri, nanti akan diakui yang di dalam yang dia akan diakui masuk sebagai bagian dari SKS gitu. Kira-kira seperti itu Bu ya. Iya. Clear ya Bu ya. Iya. Oke, makasih. Siapa lagi tadi? Ya, izin ya, Pak Dekan dari depan ya ada yang ada Ibu bertanya. tadi satu yang ya. belakang dulu ya Pak ya. Siap. Sebentar ya Pak ya. Jadi lady first Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya bertanya begini Pak, untuk mahasiswa pertukaran pelajar itu berdasarkan apakah dia dipilih berdasarkan nilai atau menawarkan diri atau bagaimana Pak sistemnya? Terima kasih. Oke Bu, ini kaitannya dengan mungkin dengan MBKM ya Bu ya. Jadi gini Bu, nanti mungkin Bu WD1 bisa menambahkan ya. MBKM itu sebenarnya program dari pemerintah Bu ya. Jadi mahasiswa itu diberikan kesempatan untuk mengambil 20 ya Bu ya, 20 SKS di luar kampus Bu ya. Jadi cuma masalahnya Bapak Ibu ya, harapan apa yang diambil oleh anak didik kita di luar kampus itu kan harus bisa direkognisi di sini gitu ya, harus bisa diakui di sini. Kalau enggak nanti hanya sebagai apa nyebutnya tambahan aja ya Bu ya, tambahan SKL gitu ya. Dia harus bisa diakui, makanya ketika dia mengambil keluar kampus itu tetap sepengetahuan masing-masing prodi. Nanti prodi yang akan mengarahkan itu dia kemana, kemudian apa yang akan diambil. Nah itu nanti harus bisa direkognisi ke mata kuliah apa yang ada di sini gitu. Kira-kira seperti itu Bu ya. Nah MBKM itu pembiayaannya ada yang dari pemerintah Bu ya, tetapi dia harus
mendaftar itu ya. Itu bisa kita akses di webnya Kemendikbud mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin Bu WD1 bisa menambahkan sedikit ya, supaya lebih clear ya mengenai MBKM. Baik, mungkin sedikit menambahkan Ibu untuk MBKM. Jadi MBKM itu ada dua Ibu. MBKM yang memang tadi disampaikan oleh Pak Dekan, yang memang disiapkan oleh pemerintah. Artinya mahasiswa memang mendaftar di lamannya pemerintah. Jadi nanti mungkin nanti kalau mahasiswa pertemuan dengan mahasiswa mungkin akan diminta prodi-prodi untuk supaya setiap mahasiswa itu mendaftar. Nanti di situ akan disiapkan banyak program-program MBKM yang memang dibiayai oleh pemerintah. Itu yang pertama Ibu. Yang kedua, jadi kalau mendaftar di situ selama seleksinya oleh kementerian masuk ya bisa berjalan begitu. Yang kedua adalah MBKM Mandiri. MBKM Mandiri itu adalah MBKM yang kami Universitas Trisakti atau dalam hal ini FTKE lead FTKE adakan berdasarkan kerjasama yang sudah dibuat. Jadi misalnya saat ini 2 tahun yang lalu kami mendapatkan hibah. Ya, sekarang tahun ini kita hibahnya sudah habis. Nah, ketika kita kemudian berkomunikasi dengan universitasnya misalnya, Unhas gitu ya Bu, mereka bersedia menerima kita, maka kita akan buka di sini. Siapa yang kita buka ke mahasiswa yang berminat untuk mengikuti MBKM. Ketika kemudian ternyata nanti jumlahnya cukup banyak, ya kami akan melakukan seleksi. Dan seleksi yang paling mudah itu adalah IP dan soft skill ya Bu, biasanya. Kenapa? Karena kalau mahasiswa ini ke tempat lain kan dia membawa nama Trisakti begitu Bu. Itu. Jadi itu mengenai MBKM. Begitu juga MBKM di luar yang pertukaran mahasiswa. Itu seperti magang, itu kita juga akan memanfaatkan kerjasama yang sudah dipunyai, yang kemudian kita bisa berkomunikasi dengan perusahaan, begitu. Terima kasih. Bapak Ibu, mungkin sedikit saya tambahkan tentang kegiatan. Jadi tidak adil juga saya tidak sampaikan di sini bahwa ada beberapa kegiatan mahasiswa yang di luar negeri, khususnya yang ikut lomba, itu difasilitasi oleh universitas, tapi tidak semuanya. Nah, sebagai contoh, kegiatan mahasiswa kemarin yang saya sebutkan tadi, di Agustus 2024, itu dibiayai oleh universitas dan fakultas. Jadi anak didik kita yang ikut lomba ke Vietnam sama sekali tidak dikenakan biaya. Biaya makan, biaya hotel, biaya tiket, tidak sama sekali. Jadi untuk kegiatan-kegiatan lomba, walaupun saya tidak bisa menjamin seluruhnya, tetapi peran dari universitas, peran dari fakultas dan sponsor itu besar. Terakhir itu ada juga kegiatan ke Amerika, anak didik kita ikut lomba yang dapat juara 8 dunia, itu dibiayai oleh fakultas, dibiayai oleh sponsor. Dengan kata lain, kita dorong anak didik kita berprestasi, khususnya yang ikut lomba-lomba, dan biayanya walaupun dalam kesempatan ini saya bilang, saya tidak berani bilang semuanya free ya, tetapi ada bantuan dari fakultas, ada bantuan dari sponsor khususnya yang ikut lomba. Nah, mudah-mudahan bisa mengcover. Jadi sekali lagi saya tidak menjamin semuanya di cover, tetapi niat dari fakultas, niat dari universitas akan membantu kegiatan putra-putri kita khususnya dalam lomba-lomba. Sekian, terima kasih. Oke, makasih Pak Ginting. Cukup Bu? Iya. Oke, yang terakhir Pak, silakan. Iya. Mbak Prayang, anunya minta tolong mic-nya. Iya. Ya, singkat aja nih. Yang terhormat kepada Pak Dekan dan Wakil beserta Kaprodi.
Untuk singkatnya aja saya sih mau menanyakan untuk program di Trisakti ada program akselerasi tidak ketika masa liburan dipakai untuk mengambil SKS. Kemudian yang kedua untuk tadi program pertukaran pelajar tadi apakah tidak hanya dari segi akademik aja yang dinilai, apakah yang dari non akademik juga ada, misalnya dari sisi prestasi olahraga. Mungkin itu aja, terima kasih. Yang kedua bisa diulangi Pak, maaf saya agak terlewat. Yang non akademik ya? Iya, non akademik seperti dari jalur prestasi olahraga gitu. Terima kasih. Untuk apanya? Oke, baik Pak, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Jadi tadi kalau dari sisi pelaksanaan kurikulum Pak ya, itu tadi sudah disampaikan Bu WD1 bahwa ada perbaikan nilai, mekanisme perbaikan nilai untuk anak-anak didik kita. Ya, itu sebenarnya juga bagian dari percepatan percepatan kuliah Pak ya. Kenapa? Karena konsepnya sekarang itu adalah outcome based learning Pak. Outcome based learning itu kelulusannya diukur dari capaian pembelajarannya, bukan nilai gelondongan Pak. Kalau zaman dulu kita itu adalah nilai gelondongan kan, dapat A, B, C gitu. Nah sekarang tidak bisa seperti itu ya. Mungkin nilainya dia bisa B gitu ya, tetapi kalau ada satu capaian pembelajaran yang tidak lulus, dia dinyatakan tidak lulus. Tetapi bukan berarti terus ya kamu tidak lulus, tidak. OBE itu mewajibkan dosen pengampu mata kuliah untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswanya melakukan perbaikan capaian pembelajaran yang tidak lulus. Gitu. Intinya kalau semua proses itu diikuti oleh adik-adik mahasiswa kita ya, kemudian dia rajin itu, cukup dengan rajin itu pasti dia lulus Pak gitu ya. Itu satu. Yang kedua bahwa ini sebenarnya saya agak nggak setuju. Kenapa? Karena dosennya itu tidak ada waktu untuk istirahat Pak gitu, tidak ada waktu untuk, karena kita kan harus dibebani tridharma ya Pak ya. Tridharma itu pendidikan, itu pengajaran, kemudian kita harus meneliti, kemudian kita harus PKM Pak. Kalau kita tidak punya, di samping itu tugas tambahan Pak. Kalau kita tidak punya itu Pak, kita tidak naik pangkat-pangkat Pak. 2A ya 2A terus gitu Pak, sampai nanti pensiun gitu. Nah kita harus mencukupi poinnya itu untuk naik jabatan akademik kita nyebutnya. Nah Bapak Ibu, pemerintah itu sekarang mewajibkan yang disebut dengan semester antara. Nah itu adanya hanya di jeda libur semester genap dan semester ganjil berikutnya. Karena biasanya waktu liburnya di situ panjang, itu mestinya itu proses belajarnya harus 16 kali pertemuan Pak, seperti kuliah normal, tetapi dia dipadatkan ya, waktunya yang dipadatkan. Makanya anak-anak itu harus kuliah seminggu, satu mata kuliah itu bisa 2-3 kali karena waktu yang pendek. Nah itu adik-adik mahasiswa kita bisa ngambil mata kuliah baru, bisa melakukan perbaikan nilai yang dia belum puas. Nah itu percepatannya di situ Pak kira-kira. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu ya, total SKS kita itu hanya 144 gitu ya. Beda dengan zaman saya dulu 165 ya. Mungkin juga Bapak Ibu itu ya, mata kuliahnya SKS-nya, mata kuliahnya banyak, satu mata kuliah SKS-nya cuma 2 gitu, sampai mabuk gitu kuliahnya Bapak Ibu ya. Sekarang 144 di kurikulum semester 8 itu sebenarnya hanya skripsi, betul ya? Gitu. Hanya skripsi. Jadi mata kuliah itu mestinya sudah habis di semester 7 Bapak Ibu. Kalau kita dulu sampai 9 semester ya. Semester 9 aja masih penuh ya Bapak Ibu kuliahnya ya. Nah,
Artinya Bapak Ibu, sepanjang adik-adik kita itu konsisten gitu ya, itu satu semester kan hanya 20 ya, 20 SKS ya, dia lulus saja 20 gitu ya, itu dia pasti akan lulus tepat waktu gitu ya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi makanya dari awal kami mohon bantuan dari Bapak Ibu semua gitu ya, supaya ikut memonitor ini putra putri Bapak Ibu gitu ya, supaya nanti bisa lulus tepat waktu gitu ya, tidak mengulang, sehingga kumlotnya juga banyak. Karena untuk kumlot itu syaratnya mahasiswa itu tidak boleh mengulang mata kuliah gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang benar-benar dia clear dari awal sampai akhir, dia selalu lulus gitu ya, selalu lulus, dan IP-nya di bawah 3 poin, di atas 3.51 kalau nggak salah ya, itu baru bisa kumlot, dan masa studinya maksimal 4 tahun ya. Itu kira-kira Pak ya, mudah-mudahan menjawab Pak ya. Oh, yang kedua yang apa tadi, non akademik Pak ya, itu yang ditanyakan apanya Pak? Jalur prestasi. Pak Widi 3 mungkin bisa jawab ya. Ya, silakan ya. Oke, terima kasih Pak. Mungkin mudah-mudahan nyambung pertanyaannya Pak. Saya juga udah agak lapar ini Pak. Mudah-mudahan. Jadi pertama mengenai jalur prestasi non akademik. Jadi pertama yang perlu saya sampaikan, mungkin dalam kesempatan ini walaupun belum terlalu maksimal, tetapi kita sudah berusaha ke arah situ Pak. Jadi pertama, bagi putra putri kita yang punya prestasi non akademik, universitas, ini jenis-jenis penghargaannya mungkin ya. Pertama itu mungkin mencantumkan foto anak kita di depan sana sebagai bentuk penghargaan. Kemudian ada sedikit, jumlahnya mungkin tidak terlalu banyak, ada sedikit uang dari universitas, mungkin untuk biaya transport lah kira-kira bagi yang berprestasi. Nah kemudian di fakultas seperti apa? Di fakultas itu mencatatkan itu di SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, gunanya nanti kalau putra putri kita melamar pekerjaan itu terbawa. Nah kemudian satu lagi, di kita ini biasanya di akhir pas wisuda ada 2 jenis penghargaan. Penghargaan berdasarkan akademik, itu dari IP-nya dan sebagainya. Kemudian ada penghargaan dari non akademik, kita apresiasi juga. Jadi Bapak Ibu harapannya kita dorong anak kita bukan hanya hebat di akademik, tapi juga kalau punya potensi non akademik ya kita akan sangat bersyukur. Kira-kira seperti itu. Nah mungkin masih ada yang ditambahkan Bapak Ibu? Cukup? Ya cukup. Sudah lapar semua kelihatannya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bapak Dekan beserta jajaran yang telah berkenan untuk menjawab pertanyaan dari para orang tua. Dan karena waktu juga kami pun mohon maaf ya Bapak Ibu, karena kita pun juga harus melanjutkan ke sesi program studi masing-masing. Dan juga sebagai info untuk setelah sesi bersama pimpinan fakultas, kita akan melanjutkan ke program studi masing-masing, di mana untuk teknik perminyakan akan dilaksanakan di lantai 4, lalu untuk teknik geologi dilaksanakan di lantai 2, dan teknik pertambangan akan dilaksanakan di lantai 3. Dan tentunya akan ada tim panitia yang akan mengeskort Bapak dan Ibu semua. Baik, boleh kita beri tepuk tangan apresiasi sekali lagi Bapak dan Ibu untuk para pimpinan fakultas, dan izinkan kami untuk menutup acara khusus bersama pimpinan fakultas. Dekan beserta jajaran meninggalkan ruang acara. Hadirin dimohon berdiri.
dapat diberi aba-aba tim Humas FTKE. Baik, terima kasih banyak khususnya kepada Bapak Dekan beserta jajaran. Untuk orang tua mahasiswa baru kami mohon untuk tetap di tempat karena akan kami arahkan satu persatu terlebih dahulu. Dan untuk yang keluar pertama adalah dipersilakan bagi para orang tua dari teknik perminyakan. Untuk orang tua dari mahasiswa baru teknik perminyakan dipersilakan untuk dapat meninggalkan ruang acara terlebih dahulu. Dan nanti akan dipandu oleh tim kami untuk menuju ke lantai 4. Silakan untuk orang tua dari mahasiswa baru teknik perminyakan. Ya, untuk yang geologi dan pertambangan dimohon untuk menunggu sejenak Bapak dan Ibu. Ya, insya Allah agar dapat lebih kondusif. Ya, dan akan dibantu oleh tim panitia. Dan juga Bapak dan Ibu jangan lupa untuk mengambil lunchbox-nya yang bisa diambil pada meja registrasi. Ya baik, kita menunggu jeda sejenak. Kita persilakan terlebih dahulu orang tua wali dari mahasiswa baru teknik perminyakan. Dikoordinasikan dan kita sedang menunggu aba-aba dari tim panitia untuk prodi yang selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya kami mohon izin dipersilakan untuk orang tua mahasiswa baru dari teknik geologi berkenan untuk meninggalkan ruang acara dan menuju program studi teknik geologi di lantai 2. Dan nanti tim panitia akan mengekskort Bapak dan Ibu untuk menuju prodi teknik geologi. Dan untuk orang tua dari mahasiswa baru teknik pertambangan kami mohon izin untuk dapat menunggu sejenak Bapak dan Ibu. Ya, dipersilakan untuk orang tua. Silakan Ibu. Ya, untuk dari mahasiswa baru teknik geologi yang selanjutnya dipersilakan.
Ya baik, dan yang terakhir kami persilakan Bapak dan Ibu orang tua mahasiswa baru dari Teknik Pertambangan dipersilakan untuk menuju lantai 3 ke Prodi Teknik Pertambangan dan tentunya akan didampingi oleh tim panitia. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu dan izin kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.